Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bareng saya Irma Kandita juga bersama Teh Anggra Putri Tania, masih di channel YouTube yang sama, INP Entertainment News. Dan sebelum kita lanjut ke perbincangan kali ini, jangan lupa pemirsa untuk like, subscribe, and comment. Oke pemirsa, untuk kesempatan kali ini saya bersama Teh Anggra Putri Tania akan membahas mengenai kisah Prabu Siliwangi. Siapakah sosok Prabu Siliwangi itu? Langsung saja kepada Teh Anggra kita tanyakan. Kalau untuk berbicara tentang siapakah Prabu Siliwangi itu adalah anak dari sepasang suami istri yang berasal dari kerajaan Sunda. Beliau mempunyai ayah yang bernama Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana dan mempunyai ibu yang bernama Rahyang Niskala Nyimas Ratna Mayangsari alias Ratu Banawati dari kerajaan Sunda. Dan beliau dilahirkan di abad ke-14. Itu tepat lahir pada hari Jumat Kliwon dan tepatnya pada bulan Mulud pukul 12:05 tengah malam. Teh Anggra, nama asli dari Prabu Siliwangi itu sendiri apa memang dari kecil Prabu Siliwangi atau seperti apa? Sebenarnya Prabu Siliwangi itu gelar waktu dinobatkan menjadi Raja Pajajaran. Dan beliau itu dinobatkan 2 kali. Pertamanya sama ayahandanya dan keduanya oleh mertuanya, Prabu Susuk Tunggal. Dan beliau waktu saat dilahirkan itu memang mempunyai keajaiban dan kesaktian yang luar biasa ya. Karena mungkin manusia pilihan. Dan beliau juga pas di saat dilahirkan diberi nama oleh ibundanya yaitu Prabu Guru Dewa Pranata. Dan itu nama asli beliau. Mengenai Prabu Siliwangi itu sendiri, Teh Anggra, apakah keistimewaannya itu sudah nampak ketika beliau masih dalam kandungan atau setelah beliau dilahirkan? Sebenarnya dari waktu dikandung oleh ibundanya, kesaktian dan keajaiban itu kerap muncul ya terhadap ibundanya waktu saat mengandung Prabu Siliwangi. Dan ibundanya itu merasakan hal yang sungguh luar biasa. Jadi pada saat beliau hamil, beliau itu merasakan tanda-tanda adanya hawa panas di dalam perut kanannya. Dan diketahui oleh suaminya sendiri yaitu Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana. Dilihat ada kayak tanda kujang saat hamil oleh Prabu Siliwangi. Dan di situ juga ibundanya merasakan seperti kayak mual, tetapi mualnya itu yang dirasakan setiap malam dan itu setiap malam Jumat Kliwon. Kalau untuk masalah kesaktiannya itu dilihat saat 9 bulan usia kandungan. Karena di saat usia 9 bulan itu memang selalu terdengar suara-suara kayak suara auman harimau gitu, dan itu terdengar di dalam perutnya ibundanya Prabu Siliwangi. Berapa bersaudara Teh Anggra Prabu Siliwangi? Kalau untuk Prabu Siliwangi, hasil pernikahan dari Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana beserta Ratu Banawati itu 3 saudara. Yang pertama itu adalah Prabu Siliwangi alias Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua itu adalah Prabu Aji Saka. Dan yang ketiga adalah Prabu Sanghyang Nalendra. Iya, Teh Anggra, saya mau tanya, kenapa Prabu Siliwangi selalu dikait-kaitkan dengan harimau? Adakah kisahnya atau misterinya? Kalau untuk kisahnya itu memang ada ya. Kenapa identik dikaitkan dengan harimau? Karena ayahandanya Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana di saat ibundanya Prabu Siliwangi ngidam, itu memang ada ilapat yang mengharuskan Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana untuk pergi ke curug yang berada di Majalengka. Dan di saat di curug yang ada di Majalengka itu disuruh untuk mengambil 3 botol air yang harus diminumkan kepada ibundanya Prabu Siliwangi. Dan di situ mendapatkan kesulitan yang luar biasa ya, karena di saat mau menuju curug yang ada di Majalengka itu, Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana dihadang oleh segerombolan macan putih. Sampai Raja Macan Putihnya yang berasal dari kerajaan gaib itu bertarung dengan Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana dan pada akhirnya ditaklukkanlah oleh ayahandanya Prabu Siliwangi. Dan beliau-beliau itu menjadi abdinya Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana di kerajaan Sunda. Sampai akhirnya turun-temurun dari Prabu Dewa Niskala Ningrat Kencana itu berpindah mengaping ke Prabu Siliwangi alias Prabu Guru Dewa Pranata.
Iya, jadi karena pengabdiannya itu, jadi hampir semua keturunan dari Prabu Siliwangi pun eh, di apa mereka mengabdi gitu kepada semua keturunannya. Sebenarnya nggak ke semua ya. Tergantung keturunannya Prabu Siliwangi mana yang dikehendakinya, berarti itu adalah orang yang baik dan orang yang amanah yang bisa menjalankan tugasnya dari leluhur-leluhurnya. Tetapi kalau untuk keturunannya yang memang tidak amanah terus ingin berkuasa sendiri, itu yang jelas tidak diaping oleh harimau putih, melainkan itu dibuang dan dianggap bukan saudara atau bukan rajanya gitu. Teh Anggra, kemudian saya mau bertanya mengenai kepemimpinan Prabu Siliwangi itu sendiri setelah beliau dinobatkan menjadi seorang raja. Seperti apa? Setelah dinobatkan, itu pertama ya, itu dinobatkan oleh ayahandanya sendiri. Di saat dinobatkan, benar-benar adanya kerajaan Pajajaran itu mendapatkan kemasyhuran karena Prabu Siliwangi adalah raja yang adil, tegas, dan bijaksana. Bahkan seluruh rakyatnya itu makmur pada zaman dulu saat Prabu Siliwangi menjadi raja Pajajaran. Dan lumayan lama sampai mengabdi menjadi raja itu selama 38 tahun kurang lebih. Dan itu pun juga 2 kali dinobatkan ya sebagai raja. Jadi Prabu Siliwangi itu benar-benar raja yang memang selalu mengayomi kepada rakyatnya. Terus tidak pernah menyuruh patih-patihnya untuk meminta upeti. Yang ada setelah Prabu Siliwangi tidak menjadi raja dan diteruskan oleh keturunannya yang kedua, itu masih terbilang aman. Tetapi di saat diteruskan oleh keturunannya yang ketiga, disitulah malapetaka datang. Iya, Teh Anggra, mengenai kesaktian dari Prabu Siliwangi yang memang sangat terkenal dari kecil sampai dewasa itu seperti apa? Kalau dari kecil itu diajarkan oleh ayahandanya sendiri ya, dan itu memang diajarkan ajian macan putih. Pada saat Prabu Siliwangi usia 8 tahun, diajarkan ajian macan putih yang sampai pada akhirnya bisa mempunyai jurus-jurus kanuragan. Dan setelah menguasai ajian macan putih itu di usia 17 tahun, berarti lumayan lama prosesnya. 17 tahun itu disuruh untuk berkelana ke suatu tempat dan ke tempat lainnya, dan itu yang jelas ke makam-makam leluhurnya untuk bisa berziarah, terus ke guha-guha untuk bisa mengolah jiwa dan raga, sampai pada akhirnya juga beliau itu keilmuannya punya ilmu kehalimunan, terus ilmu kejayaan, terus juga ilmu ajian macan putih, itu ilmu utamanya ya yang selalu diandalkan. Dan yang lebih istimewanya lagi, beliau itu bisa menjadi 3 meraga sukma. Iya. Meraga sukma itu seperti apa, Teh Anggra? Jadi contohnya gini, Prabu Siliwangi berada di suatu tempat, misalkan sedang bertapa ya di suatu tempat, tetapi bisa ada di tempat lainnya dan orang lain yang mengetahui. Contohnya ada di guha yang satu ini, tapi tiba-tiba ada di daerah lain. Dan dalam waktu yang bersamaan, orang lain pun juga ada yang melihat Prabu Siliwangi, contohnya di desa A. Iya. Yang itu di desa B, padahal Prabu Siliwangi itu sedang bertapa di suatu tempat. Seperti itu. Itu kesaktian yang luar biasa Iya. ya. Teh Anggra, untuk Prabu Siliwangi sendiri memiliki berapa istri sebetulnya? Jadi pada saat Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi Raja Pajajaran, dan selama menjadi raja, beliau itu mempunyai istri hanya 4. Dan walaupun beliau belum menganut agama Islam, tetapi beliau mengikuti anjuran Rasulullah SAW karena beliau juga memang masih keturunannya dari Rasulullah. Dan istri yang pertama itu adalah Nyimas Subanglarang, yang kedua Nyimas Kentring Manik, yang ketiga Nyimas Putri Argasari, dan yang keempat itu adalah Nyimas Dewi Anggraini. Dan kenapa bisa dikatakan bahwa istrinya itu banyak ya? Itu adalah selir-selirnya. Tetapi bukan berarti setelah mempunyai istri 4 itu beliau menikahi lagi selirnya, menikahi lagi sampai 114, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi yang memang tidak pernah diceraikan oleh Prabu Siliwangi hanyalah 1, yaitu Nyimas Subanglarang. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, dan yang keempat itu diceraikan. Jadi hanya berlangsung pernikahan cuma 2 tahun kalau yang saya lihat. Setelah beliau diceraikan, istri-istrinya yang tiga itu, akhirnya beliau menikahi selir-selirnya yang memang tidak mampu. Gitu.
dari selir yang pertama sampai selir selanjutnya gitu. Dan beliau juga menikahi selir-selirnya itu bukan karena hawa nafsu birahi, tetapi beliau karena ingin niatannya ibadah ya, untuk bisa membantu perekonomiannya selir tersebut. Dan beliau juga bukan menikahi yang gadis, tetapi menikahi janda-janda tua yang usianya di atas beliau. Untuk keturunan dari Prabu Siliwangi itu sendiri berapa banyak kan, Kak? Kalau untuk keturunannya yang saya tahu gitu ya, tidak terhitung sih ya, bukan 1, 2, 3 atau 4, 5 gitu. Tetapi keturunan itu memang di mana-mana ya, banyak sekali, dan bisa dikatakan lebih dari 70 keturunannya. Bisa dikatakan 70 anak ya, itu lebih. Teh Anggra, tadi diceritakan bahwa istrinya Prabu Siliwangi adalah 4. Itu dari golongan apa, Teh Anggra? Istrinya yang 4 itu adalah dari golongan manusia. Karena yang pertama istrinya itu adalah Nyi Mas Subanglarang dari golongan manusia yang memang keturunan dari tokoh pemuka agama yang di Subang. Yang kedua, ketiga, keempat itu juga masih keturunan-keturunan dari raja ya. Tetapi sebelum Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Mas Subanglarang, sebenarnya pernah menikah dengan golongan jin muslim. Golongan jin muslim. Golongan jin muslim yang memang bernama Nyi Mas Ratu Dewi Naga Selatan. Nyi Mas Ratu Dewi Naga Selatan itu adalah sebenarnya penghuni lautan seluruh dunia ya. Beliau adalah jin muslim yang memang disayang oleh para malaikat. Dan dari pernikahan sebelumnya dengan Nyi Mas Subanglarang, menikah dulu dengan Nyi Mas Ratu Dewi Naga Selatan dan dikaruniai 3 orang putri. Yang pertama itu adalah Nyi Blorong, yang kedua adalah Bunda Ratu Roro Kidul sebagai penguasa lautan di pantai selatan, dan yang ketiga adalah Nyi Mas Dewi Ningrum sebagai penjaga padi dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa Teh Anggra sering orang menceritakan bahwa Bunda Ratu Roro Kidul itu adalah istrinya Prabu Siliwangi? Kalau itu menurut saya salah besar ya, karena tidak terbukti kebenarannya. Karena yang sebenarnya Bunda Ratu Roro Kidul itu adalah putrinya, hasil pernikahan dari Prabu Siliwangi beserta Nyi Mas Ratu Dewi Naga Selatan. Teh Anggra, sekarang saya mau bertanya mengenai Ugo Wangsit Siliwangi. Itu apa? Dan dibuat oleh siapa? Jadi Ugo Wangsit Siliwangi itu, kenapa dituliskan Ugo Wangsit Siliwangi? Itu adalah artinya petunjuk yang akan terjadi yang dilihat sebelumnya oleh Prabu Siliwangi ya. Siliwangi itu adalah arti dari kata silih, wangi itu adalah wangi. Berarti kita harus silih asa, silih asih, silih asuh, dan harus saling mengharumkan satu sama lain. Jangan sampai menjelekkan orang, tapi kita harus mengharumkan, membaikkan nama orang, walaupun orang itu buruk di mata kita gitu. Jadi intinya lebih ke sifat dan pribadi yang baik. Nah, untuk masalah Ugo Wangsit Siliwangi itu dibuat asli oleh Prabu Siliwangi yang memang itu diketahui oleh ibundanya sendiri. Karena ibundanya Prabu Siliwangi yang bernama Ranghyang Niskala, Nyi Mas Ratna Mayangsari alias Ratu Banawati itu mempunyai kitab yang memang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan suaminya sendiri pun juga tidak tahu apa yang dipegang oleh Ratu Banawati, kitab tersebut. Itu adalah kitab kuno yang menjelaskan tentang kehidupan di alam dunia ini sampai ke sebelum terjadinya hari kiamat. Dan sampai sekarang ini kitab itu belum musnah, bahkan masih terkubur di petilasannya Kerajaan Pajajaran. Jadi pada waktu itu tepat di hari kelahirannya Prabu Siliwangi, beliau itu beserta ibundanya berpuasa mati geni. Kenapa berpuasa mati geni? Karena tidak mudah untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tetapi tidak ada lagi raja-raja yang bisa mengetahui masa depan, melainkan hanyalah Prabu Siliwangi seorang beserta ibundanya yang hanya mengetahui itu. Makanya ditulis dan dijuluki adanya Ugo Wangsit Siliwangi, itu adalah akan adanya titisan dari Prabu Siliwangi yang akan memasyurkan dan memakmurkan negara Indonesia beserta dunia. Seperti terkenalnya atau wanginya Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Dan di situ pada saat membacakan dan mendalami kitab kuno yang dipegang oleh Ratu Banawati,
Prabu Siliwangi itu menemui kesulitan-kesulitan yang luar biasa karena di situ banyak sekali halangan, rintangan yang memang harus dilalui. Karena sebelum membuka kitab kuno tersebut harus bisa menamatkan dulu ritual-ritual puasa mati geningnya selama 41 hari yang dimulai dengan hari kelahirannya Prabu Siliwangi. Dan di saat Prabu Siliwangi berpuasa, itu sama sekali tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Di saat matanya melek, beliau melihat sesuatu yang memang terlihat gambarannya di depan mata. Makanya sambil ditulis dan beliau itu sambil melihat yang akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada dikatakan bahwa akan terjadinya kerusuhan-kerusuhan, memang terbukti ya sekarang ini. Dan di situ sampai beliau itu menuliskan nama pertama sampai ke nama 25 seperti halnya para nabi yang diketahui itu hanyalah 25 ya, yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW sebagai leluhurnya Prabu Siliwangi. Dan Prabu Siliwangi pun juga menuliskan dalam Uga Wangsit Siliwangi itu dari nomor 1 sampai ke 25. Itu adalah raja-raja atau pemimpin-pemimpin besar yang memang pernah memakmurkan alam dunia ini. Termasuk yang ke-25 itu dan masih dikosongkan, itu belum tahu siapa. Walhu alam. Dan kenapa itu dikosongkan? Karena Prabu Siliwangi itu mengosongkan nama tersebut karena itu hanya akan diduduki yang terakhir oleh titisannya Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang berasal dari Sunda. Iya, Teh Anggra, saya tertarik membahas tentang kitab tadi yang disebutkan. Itu kitab itu apa nama kitab itu dan dari mana, kenapa bisa sampai dimiliki oleh ibundanya Prabu Siliwangi? Jadi kitab itu kitab kuno ya, kitab kuno yang memang dimiliki Ratu Banawati, bundanya Prabu Siliwangi, itu bernama Salamatakala. Salamatakala. Kenapa dikatakan Salamatakala? Karena di situ dalam masalah kebahagiaan, musibah, masa depan, masa lalu pun juga di situ terkuak. Dan di dalam kitab kuno itu yang saya lihat itu kitab untuk sampul awalnya itu memang tertulis kayak lambang ya, lambang kayak dunia bulat, dan di sininya ada segitiga. Segitiga itu adalah siapapun orang yang memegang kitab itu harus yang mempunyai 3 tujuan. 3 tujuan itu yang memang harus dilakukan adalah dalam ucap, tekad, dan lampah. Bulat itu adalah dunia. Kalau kita udah bisa benar dalam perucapan, tekad, dan lampah, itu bisa mengetahui segalanya yang ada di dalam kitab itu. Dan di dalam kitab itu isinya ada 13 bab. Jadi tidak tebal gitu ya. 13 bab, tapi di situ di dalam Salamatakala itu tergambar gambaran-gambaran yang memang harus diaji oleh diri sendiri. Kenapa Ratu Banawati bisa sukses mengamalkan atau mendalami kitab tersebut? Karena Ratu Banawati itu adalah, di samping beliau adalah Ratu Sunda ya, Ratu dari Kerajaan Sunda, tetapi beliau juga masih ada titisan dari kerajaan yang memang kerajaan kuno. Jadi seperti kalau zaman dulu itu ada kayak reinkarnasi ya. Jadi beliau itu yang saya lihat menurut penerawangan saya, Ratu Banawati itu terlahir sebagai manusia, tetapi dulunya itu beliau juga pernah hidup pada zaman kerajaan Dasamatakala. Teh Anggra, mengenai kitab itu yang sangat menarik, Salamatakala, mungkin Teh Anggra bisa menjelaskan salah satu bab yang ada di kitab itu. Kalau untuk kitab itu kebetulan saya sendiri juga belum tahu ya, tapi ini menurut penerawangan saya yang memang saya lihat jelas di dalam bab pertama itu, di saat dibuka itu menggambarkan seperti ada gambarannya 3, yaitu Trisula ya. Ya Teh Anggra, saya semakin tertarik dan penasaran dengan kitab Salamatakala itu. Itu seperti apa isinya dan seperti apa bahasanya? Saya coba ya, mudah-mudahan ada izin Allah, dan saya coba lihat di pisin ini dan akan menggunakan yang disebut dengan ilmu penerawangan qalbu ijtihad.
Jadi kalau yang saya lihat, karena memang ini kitab Salamattakala itu sangat rahasia ya, dan yang mengetahui hanyalah ibundanya dan Prabu Siliwangi. Jadi saya hanya bisa melihat dari bab satunya saja. Jadi dari bab 1 itu terlihat ada kayak lambang satu, terus kayak ada titik gitu ya, titik, dan ada satu lagi. Dan di situ di bawahnya itu tertulis guyun-guyun bocah papat keninga melem tanda tiskula raga sajatining abadi. Itu bahasa Sangsakarta yang dicampur dengan Sunda Buhun yang ada di kitab Salamattakala. Dan itu di bab 1. Dan artinya guyun-guyun bocah papat keninga melem tanda tiskula raja sajatining abadi itu adalah tanda satu titik dan satu itu adanya di keningnya anak 4 yang bertandakan merah, dan itu ada titisan kaula, titisan saya, kata Prabu Siliwangi, raja yang akan menjadi raja sajatining abadi di dunia ini. Artinya itu, dan itu harus mempunyai yang 3 tadi yang ada di sampul awal. Harus mengelilingi dan menguasai dunia dengan sifat yang 3 tadi itu. Benar dalam ucap, benar dalam tekad, dan benar dalam langkah. Dan yang ada di dalam kitab Salamattakala ini yang akan tertulis di nomor 25 yang ada di Ugo Wangsit Siliwangi. Nah, jadi ini pemirsa, yang tulisan yang ada di dalam kitab Salamattakala bab 1 itu ada tanda seperti 1 titik 1. Ini sebenarnya titik yang ada di dalam ini nih, keninga melem. Keninga melem tuh dalam kening ya, keningnya merah, dan tandanya seperti ini, ada 1, ada titik, ada 1 gitu. Bukan berarti 101, tapi ini adalah tandanya 1.1. Kenapa harus 1? 1 itu adalah esa ya. Titik itu adalah cukup 1 dan hanya 1. Gitu. Cukup 1 dan hanya 1 raja pemimpin abadi yang memang akan memakmurkan dan memasyurkan dunia, negara Indonesia dan seluruh dunia. Iya pemirsa, jadi pada intinya Ugo Wangsit Siliwangi isinya itu adalah rangkuman yang memang ada di dalam kitab kuno Salamattakala. Setelah tadi saya dengar perbincangan dengan Teh Anggra banyak mengetahui tentang hampir semua tentang Prabu Siliwangi. Saya penasaran, apakah ada hubungannya dengan Teh Anggra? Apa Teh Anggra juga adalah salah satu keturunan dari Pajajaran? Kalau masalah itu sih bukan ya, saya hanya manusia biasa yang memang doib ya, tidak tahu menau apa-apa, tapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dipercaya untuk bisa melihat atau menerawang ke belakang. Seperti barusan itu ya, bisa mengetahui tentang silsilah atau kisahnya Prabu Siliwangi, terus bisa mengatakan tentang Ugo Wangsit Siliwangi, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak mengaku-ngaku saya titisan dari mana, turunan dari mana, saya hanyalah manusia biasa. Iya Teh Anggra, saya tuh penasaran, pernah mendengar bahwa katanya kerajaan Pajajaran beserta isinya itu hilang. Itu benar apa tidak? Kalau memang hilang itu kemana dan di mana sekarang? Kalau dalam arti kata Sangsakartanya itu moksa ya. Dikatakan moksa itu hilangnya itu, padahal kerajaan Pajajaran itu terbangun di Bogor yang beribu kotakan Galuh Pakuan Bogor ya. Tetapi kenapa hilangnya kerajaan Pajajaran itu bisa hilang di Sancang 9? Aneh tidak? Antara Bogor ke Sancang itu kan jauh ya. Iya. Tetapi karena memang penuh hal-hal gaib yang ada di kerajaan Pajajaran itu, sampai pada akhirnya terlahir, bisa dikatakan kerajaan Pajajaran itu terlahir atau terbangun di Bogor. Tetapi hilangnya kerajaan Pajajaran itu beserta isinya tanpa bekas dan tanpa jejak itu ada di Sancang 9. Dan kalau misalkan orang yang memang singgah ke Sancang 9 itu, yang mempunyai benar-benar mata batin yang asli, itu bisa melihat megahnya dan istimewanya kerajaan Pajajaran. Di situ itu kalau misalkan yang punya mata batin itu bisa melihat hilir mudiknya para prajurit-prajurit dari kerajaan Pajajaran. Makanya dari mulai Sancang 1 sampai Sancang 9 itu benar-benar dipenuhi atau dijaga oleh para prajuritnya Prabu Siliwangi, karena itu adalah kawasannya kerajaan Pajajaran yang moksa. Iya Teh Anggra, itu bagaimana ceritanya dari Bogor bisa sampai ke Sancang, itu seperti apa?
Itu ada di pembahasan saya sebelumnya, di tema yang sebelumnya. Kenapa bisa sampai dari Bogor ke Sancang 9? Padahal itu jauh sekali. Tetapi dengan bantuannya guru pertamanya Prabu Siliwangi yang dinamakan dengan Basalak alias Syekh Hasan Zulkarnain, itu bisa secara berkedipnya mata manusia bisa memindahkan apapun yang ada di suatu tempat berpindah ke tempat lainnya. Jadi itu atas bantuannya dari guru pertamanya Prabu Siliwangi yang memang mempunyai keilmuan yang sangat sakti mandraguna dan luar biasa. Itu berarti bahwa kerajaan Pajajaran itu masih ada. Masih ada. Tapi tidak terlihat oleh Betul. kasat mata gitu. Ya makanya dikatakan dalam Sangsakerta itu moksa gitu ya. Moksa itu tidak terlihat tapi ada. Dan sampai sekarang juga masih utuh kalau yang saya lihat. Masih utuh dan tidak ada yang hancur sedikit pun. Walaupun waktu itu pernah ada cerita katanya kerajaan Pajajaran dihancurkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Padahal Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu adalah masih keturunannya Prabu Siliwangi. Tetapi itu bukan berarti kerajaan Pajajaran yang waktu dirajai oleh Prabu Siliwangi yang hancur, tetapi kerajaan Pajajaran yang memang dirajai oleh Prabu Siliwangi ketiga, yaitu anaknya Prabu Siliwangi yang memang tidak dianggap anak oleh Prabu Siliwangi karena mempunyai sifat yang durhaka kepada orang tua dan sifat yang jelek terhadap masyarakat-masyarakatnya yang selalu mengambil upeti dari masyarakat-masyarakat yang memang tidak mampu. Saya penasaran ya kan, kenapa itu bisa hilang? Adakah alasan di situ dan kemudian apakah suatu saat nanti kerajaan itu bisa muncul lagi, bisa terlihat lagi? Kenapa bisa hilang? Karena memang takut disalahgunakan oleh keturunan-keturunannya yang bertanggung jawab. Dan masalah untuk bisa muncul laginya itu, insya Allah bisa muncul lagi, tetapi bukan kerajaan yang dulu. Nanti akan datang atau dibangunnya kerajaan Pajajaran yang akan dipimpin oleh titisannya Prabu Siliwangi yang tadi tertera di dalam Ugo Wangsit Siliwangi dan tertera juga di kitab Salamatakala. Dan nanti itu bukan berarti akan adanya pemerintahan seperti sekarang, tetapi nanti itu adanya kerajaan baru, kerajaan Pajajaran baru yang memang percis seperti kerajaan Pajajaran dulu. Jadi nanti itu bukan presiden tetapi raja, seorang pemimpinnya itu. Yang saya lihat itu akan terjadi di tahun 2035 ke atas. Kembali ke kerajaan. Kembali ke kerajaan. Apa itu seluruh dunia, Teh Anggra, kembali ke kerajaan? Seluruh dunia. Karena raja tersebut bisa wangi mendunia. Bahkan nanti itu tidak akan ada pemimpin-pemimpin di negara lain. Hanya satu orang itu aja yang menjadi panutan dan juga raja yang adil, bijaksana dan bisa memakmurkan bukan hanya di Indonesia saja tetapi di dunia juga. Setelah mendengar cerita tadi, Teh Anggra, saya ada sedikit kesimpulan yang mungkin bisa Teh Anggra jelaskan. Berarti apapun yang dilakukan untuk sekarang ini itu tidak akan bisa memakmurkan negara ini. Benar Betul. apa tidak? Jadi apapun upaya yang dilakukan saat ini, ya mungkin dari dulu ya sampai sekarang, walaupun sudah adanya Noto Nego. Noto Nego itu adalah para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Setelah tidak adanya kerajaan Pajajaran atau kerajaan-kerajaan lainnya, akhirnya dipimpin dengan yang disebut Notonegoro. Harusnya itu sampai sekarang itu udah ada Notonegoro, tetapi kenapa sekarang itu Notonegoro belum ada? Hanya baru Notonego. Karena yang ro-nya itu belum ada. Ro-nya itu yang akan tertulis di Ugo Wangsit Siliwangi yang akan terisi pada kolom nomor 25. Terakhir. Iya. Bisa dikatakan Notonegoro atau Nata Negara. Jadi yang terakhir itu yang akan bisa menata negara Indonesia beserta dunia. Dan sampai saat ini juga walaupun berupaya apapun itu tidak akan bisa makmur. Makmur hanya mungkin sekejap-sekejap ya. Misalkan bisa makmur hanya dalam 1 tahun, tetapi tidak makmurnya atau adanya kerusuhan, krisis ekonomi itu sangat lama sekali. Jadi yang hanya bisa memakmurkan negara Indonesia beserta dunia ini adalah yang bernama maksudnya yang ada namanya Ro atau Ra. Notonegoro atau Nata Negara. No itu adalah Pak Soekarno. To itu adalah Pak Soeharto. Nah itu kan baru Noto ya. Nego
nego itu udah ada, Iya. tapi ro-nya belum ada. Teh Andra, saya semakin penasaran dengan tadi yang disebutkan yang akan mengisi poin terakhir, poin 25 itu namanya ra atau ro. Itu apa? Itu siapa? Dan apakah ada sangkut pautnya dengan yang dinamakan Ratu Adil? Sebenarnya kalau untuk mengatakan atau membahas Ratu Adil itu adalah seorang perempuan ya. Tetapi yang akan masuk di dalam daftar nomor 25 itu adalah laki-laki, seorang putra. Itu seorang putra yang benar-benar akan mengabdi jiwa dan raganya hanyalah kepada negara. Jadi bisa dikatakan kalau dalam Sangsakerta itu kan ada tulisan Abdi Negara Putra. Nah itu beliaulah yang akan mengisi, yang akan terisi namanya di kolom nomor 25. Itu kira-kira Teh Andra, kapan? Yang sudah tadi saya sebutkan, kemungkinan besar itu di tahun 2035 ke atas. Ya pemirsa, jadi dengan sekarang ini adanya krisis ekonomi, kerusuhan, terus kisruh ya, banyak hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh masyarakat atau oleh rakyat. Memang sekarang ini belum saatnya untuk makmur. Jadi saya harap kepada semuanya bersabar aja, karena nanti juga kalau udah waktunya pasti kemakmuran itu akan terjadi. Tetapi bukan dalam saat ini. Karena sudah tertulis adanya di Ugo Wangsit Siliwangi. Iya pemirsa, itu kan tadi saya menceritakan tentang Ugo Wangsit Siliwangi ya. Ada di dalam kitab Ugo Wangsit Siliwangi, tetapi itu pegangan dari kerajaan Pajajaran atau yang dibuat oleh Prabu Siliwangi. Dan di dalam Al-Quran pun juga sebenarnya sudah ada yang dikatakan dengan Imam Mahdi yang ada di dalam keterangan Quran Surat Muhammad ya. Dan di dalam Quran Surat Muhammad, Quran Surat Al-Insyirah, di dalam Quran Surat An-Nahl itu semuanya udah ada. Jadi yang ada di dalam Ugo Wangsit Siliwangi itu cocok atau sinkron dengan adanya di Al-Quran. Tetapi kalau untuk di Ugo Wangsit Siliwangi itu yang dikatakan adalah pemimpin besar yang dikatakan dengan Satria Piningit. Tetapi kalau untuk yang di dalam Al-Quran itu adalah Imam Mahdi. Sebenarnya ada kaitannya antara Imam Mahdi dengan Satria Piningit yang ada di dalam Ugo Wangsit Siliwangi. Jadi Imam Mahdi itu adalah yang akan mengaping atau menitis ke dalam tubuhnya anak itu. Ya, jadi untuk Satria Piningit itu adalah keturunan asli dari Pajajaran dan titisan dari Imam Mahdi. Makanya tidak akan terkenal hanya di Indonesia aja, tetapi akan terkenal di seluruh dunia karena beliau akan menimba ilmu lamanya di Arab Saudi. Jadi begitu cerita dan kisah tentang Prabu Siliwangi dan juga kesaktian-kesaktiannya. Oke pemirsa, sekian pembahasan dari kami, dari saya Irma Kandita juga Teh Andra Putri Tania, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapun kula curungkeun mukakeun turuk mandepun nyampereun di handalamkeun tenden pohon nu barito nu mangku di saung butuh ukirin dina lalang tataheun dina jero mundur di nusa teu acana ngahyangan lalakon urang nepi ka poe ieu najan dia kabehan kangai pada satya tapi ngai henteu menang mawa dia dipilueun milu hirup jadi balangsa milu ruding bari lapang dia mudu mariling pikeun hirup
kaharepna supaya engke jagana jembar senang sugih bukti bisa ngadeken deui pajajaran. Lain pajajaran nu kiwari tapi pajajaran anu anyangan nu ngadegna dikeingkeun ku obah zaman pilih nyai moal ngahalang-halang sabab pikeun ngaing teu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae jeung palangsa. Saur Prabu Siliwangi kapelat pajajaran anu milu mundur di nusa teu acana ngahyang lalakon urang nepi ka poe ieu najan dia kabehan kangai pada Satyana tapi ngai teu menang mawang dia pipilueun ngilu hirup jadi balangsa ngilu ruding bari lapang dia mudu mariling pikeun hirup kaharepna supaya engke jagana jembar senang sugih bukti bisa ngadeken deui pajajaran. Lain pajajaran nu kiwari tapi pajajaran anu anyangan nu ngadegna dikeingkeun ku obah zaman pilih nyai moal ngahalang-halang sabab pikeun ngaing teu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae jeung pala